mic, telepon, cuma sekarang posisi sedang di Bandung ya, jadi saya tidak prepare untuk alat-alat seperti itu, termasuk lighting, biasanya terang ya, ini gelap, tapi nggak apa-apa karena 90% kajian kita akan berbagi layar, jadi nanti wajah saya juga akan hilang gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya ya, yang penting semangatnya. Walaupun lagi safar di Bandung, karena sekarang sedang liburan sekolah ya, tapi insya Allah masih terus semangat kita belajar bersama. Apalagi temanya Quran. Ini tema yang saya senang banget ya, saya senang banget tema-tema seperti ini. Makanya pengen menularkan rasa senang ini kepada Bapak Ibu semua. Yuk kita mulai ya. Jam 8 lewat 5 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat sekali ya. Nah, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan karunia dan nikmat sehingga dapat berkumpul di kajian Zoom kita ya pada malam hari ini bersama 25 peserta sudah hadir bersama kita Bapak Ibu semua, dan saya sedang berada di Bandung posisinya ya, biasanya di Jakarta. Jadi mohon maaf mungkin suaranya agak kecil dan lain-lain ya, harap maklum. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali yaitu juz kelima ya. Ya, menghabisi juz 5 ya, menghabiskan juz 5. Separuh kedua, setengah kedua dari juz 5, 10 halaman yang terakhirnya. Insya Allah akan kita mulai dari halaman 92 ya, berarti sampai halaman 101. 102 berarti masuk juz 6 ya, pada pekan berikutnya insya Allah kita bahas. Yuk langsung sama-sama. Seperti biasa, tidak bosan-bosan, saya mengingatkan Bapak Ibu, dalam kajian ini akan lebih menarik kalau menyiapkan mushaf, seperti saya juga menyiapkan mushaf ya, seperti ini. Kemudian juga menyiapkan alat tulis berupa pensil ya, atau stabilo yang berwarna-warna tipis ya, warna-warna pucat. Kemudian yang saya tandai di layar HP, Bapak Ibu juga ikut menandai juga di mushafnya ya, sehingga nanti ketika sedang tilawah, itu mushaf yang kita pakai untuk tilawah harian ya, pastikan ya. Jadi ada tandanya, ada jejaknya, jejak bahwa kita pernah mendengar sebuah keunikan di kata tersebut. Ya, nanti akan terpanggil sendiri memorinya. Kira-kira dulu keunikannya apa ya, begitu. Kalau perlu diberi catatan kecil di bawah halamannya, kalau masih ada space kosong, silakan saja ya. Dan kajian ini tujuannya untuk memberi atau mendapatkan kesan antara kita dengan Al-Quran setiap halamannya ya. Maka target kita adalah menemukan satu keunikan atau keindahan, atau bahasa Arabnya adalah lataif ya, lataiful Quran ya, kelembutan dalam Al-Quran, satu halaman satu kata saja atau satu ayat saja ya. Kalau sudah ketemu satu itu sudah cukup, nanti masuk ke halaman berikutnya. Kalau mau dieksplor tentu banyak sekali satu halaman ya, 15 baris, bisa jadi setiap barisnya ada keindahannya, ada keunikannya, tapi kita cukupkan satu halaman satu saja ya. Baik, yuk kita mulai sama-sama. Kita buka mushafnya, saya juga akan berbagi layar dari aplikasi mushaf saya ya. Nah, ini yang mushaf. Oke, nah sampai di sini berarti kewajiban saya untuk menampilkan wajah saya selesai ya, karena berikutnya adalah hanya menampilkan lembaran-lembaran Al-Quran. Saya kecilkan dulu layarnya.
Baik, kita mulai dari halaman 92 ya. Ada kata yang menarik di sini, yaitu di ayat 90. Ayat 90 adalah assalam. Ya, seperti biasa saya baca ayatnya, kemudian terjemahannya agar konteksnya kita mengerti ayat tersebut sedang berbicara tentang apa. Ya, yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Ya. Nah, ini ayat bercerita tentang orang-orang yang sedang berperang dengan orang-orang mukmin, ya, tetapi ada di antara mereka yang sudah menyerah dan menyatakan tunduk kepada orang mukmin. Yaitu orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai. Atau orang-orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya, ya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan mereka. Ya, di sini wa alqau ilaikumussalam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Ya, eh, diartikan mereka menyampaikan atau menawarkan perdamaian kepadamu. Wa alqau ilaikumussalam. Mereka menyatakan taat atau patuh kepadamu, ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah patuh, ya sudah, saya tidak mau berperang, ya kami tidak mau berperang dan kami patuh kalau memang ada perjanjian, ya kami ikuti perjanjian. Nah, kaum yang begitu itu tidak diperangi, begitu ya maksud ayat ini. Yang uniknya di sini adalah kata assalam. Assalam diartikan sebagai mereka menyatakan kepatuhan kepadamu, ya, atau mereka menyatakan ketaatan, atau mereka menyatakan perdamaian kepadamu, ya. Padahal assalam itu arti sebenarnya adalah keselamatan, ya. Maka ucapkanlah salam, assalam, ya kan? Jadi, ketika, panjang harokatnya berkurang satu, jadi berubah, ya, dan ini ajaib banget, ya, itu indah banget, ya, dan, letaknya berdekatan. Di halaman sebelumnya ada assalam yang, pakai harokat panjang, ya. Di halaman 91 ini ada assalam, mana tadi saya, baca namun belum sempat menandai. Ya,
Sebentar. 91. Sebentar ya. 90 salah. 93 maksudnya. Di halaman berikutnya, bukan di halaman sebelumnya. Di halaman berikutnya itu ada assalam pakai lamnya panjang, ya. Kalau di halaman yang tadi assalam, ya. Di halaman yang kita bahas wa alqau ilaikumussalam. Kalau di halaman ini liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina, ya. Nah, kalau di salam yang ini lamnya panjang itu artinya betul sesuai dengan kaidah eh, kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Apabila mereka mengucapkan salam, ya, ucapan keselamatan, ya, bahkan mereka mengucapkan salam kepadamu. Ya, itu betul salam di sini. Ya, tetapi di halaman yang sebelumnya yang sedang kita bahas, assalam di sini artinya bukan ucapan keselamatan, ya, melainkan di sini artinya adalah kepatuhan, ya. Mereka menyatakan kepatuhan. Nah, disinilah keindahannya bahwa perubahan arti begitu drastis hanya dengan panjang pendeknya saja, ya. Kehilangan satu harokat saja panjang, langsung berubah arti secara drastis, ya. Tidak bisa di sini kita artikan. Dan apabila musuh-musuh tersebut kan mengucapkan salam kepadamu, nggak bisa, ya. Memang di sini harusnya musuh-musuh itu menyampaikan mereka akan patuh kepada perjanjian, begitu ya kan. Jadi salah satu dari keajaiban kata dalam Al-Quran, nah ini kalau dengan bahasa Arab ya sama. Kadang-kadang orang Arab juga bilang salam, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan salamualaikum, ya kan? Ya, salam, salam, assalamualaikum aja, ya kan? Panjang pendeknya kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari tidak menjadi perhatian yang besar, tapi di dalam Quran sangat diperhatikan sekali, ya. Ini keindahan di halaman 92, ya. Baik. Kemudian halaman 93. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini yang tadi kita cari. Halaman 93, keindahannya ada di ayat 93 juga, ya. Ayat 93 yaitu wa may yaqtul, ya. Yaqtul ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha, ya. Sampai sini cukup. Ya, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dia akan dihukum, ya, balasannya atau hukumannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Ya, kita fokus kepada wa may yaqtul, ya, siapa yang membunuh. Kenapa ini begitu menarik? Karena dia menggunakan fiil mudhari. Siapa orang yang membunuh orang mukmin yang lain, ya. Siapa orang yang membunuh orang lain. Harusnya kalau kata-katanya kayak begitu, fiilnya fiil madi dong, ya. Karena dalam bahasa Arab itu ada fiil madi, ada fiil mudhari. Fiil madi menunjukkan kata kerja yang udah selesai dikerjakan, ya kan? Karena udah selesai. Siapa orang yang membunuh orang lain, ya berarti ya udah mungkin dia membunuh orang itu mungkin kemarin, mungkin minggu yang lalu, mungkin bulan yang lalu, yang jelas orang itu sudah terbunuh sama dia, ya berarti kejadian pembunuhannya sudah selesai kan, namanya sudah membunuh. Kalau fil mudhari berarti yang sedang berlangsung dan akan, ya, sedang atau akan. Ya, harusnya waman qatala mu'mina muta'ammida, harusnya begitu. Siapa orang yang membunuh orang mukmin yang lain, pakainya fi'il madi karena kejadiannya sudah selesai, ya, proses pembunuhannya sudah selesai. Tetapi kalau proses pembunuhannya sedang berlangsung atau akan berlangsung, barang siapa yang sedang dalam proses membunuh atau dia berencana akan membunuh, mungkin besok, mungkin minggu depan, seorang mukmin secara sengaja. Nah, dimasukkan dalam konteks ayat, jadi nggak nyambung. Orang dia belum membunuh, ya kan? Mungkin baru di masa yang akan datang, tapi kenapa dia sudah dijanjikan neraka jahanam? Neraka jahanam ini kan untuk orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut, ya. Jadi sebetulnya kalau dari berita yang ingin disampaikan itu fi'il madi lebih cocok,
Wa man qatala. Ya, kenapa di sini wa may yaqtul? Kenapa di sini jadi fiil mudhari? Sedang atau akan, ya kan? Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kenapa ya fiil mudhari? Nah, ulama bertanya-tanya di sini ya. Maka barulah kita menemukan, bagaimana ketelitian Al-Qur'an, bagaimana pesan yang begitu dalam yang ingin disampaikan, oleh Al-Qur'an. Jadi, kenapa di sini memakai fi'il mudhari yang justru menunjukkan sedang berlangsung atau akan berlangsung dalam waktu di masa yang akan datang, akan berlangsung ya. Artinya terus-terusan dari sekarang sampai masa yang akan datang. Ya, kejadian tersebut, kejadian pembunuhan tersebut. Kenapa pakainya fi'il mudhari? Untuk menunjukkan bahwa akibat dari pembunuhan, ya, kalau seseorang membunuh orang lain, akibatnya atau efeknya ya, atau dampaknya yang dirasakan oleh keluarganya yang ditinggalkannya, itu nggak selesai, nggak ada selesai di waktu lampau, masih berjalan sampai saat ini dan terus akan berjalan sampai waktu-waktu yang akan datang ya. Jadi, efeknya, dampaknya kepada keluarga yang ditinggalkan itu panjang begitu. Makanya yang cocok justru wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Ya, siapa orang yang membunuh orang mukmin yang lainnya ya secara sengaja dan, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Oh begitu, begitu kita memikirkan, oh iya ternyata alasannya ingin menunjukkan efek atau dampak dari pembunuhan. Jadi betul ya kalau waman qatala cukup, pakai fi'il madhi masa lampau ya pembunuhannya selesai, dampaknya juga selesai, efeknya selesai. Ya di waktu yang lalu, sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kan ternyata tidak begitu, bahwa keluarga yang ditinggalkan itu mereka masih merasa bersedih, kehilangan dan sebagainya. Mungkin yang dibunuh itu kepala keluarga ya, tanggungan nafkah, akhirnya mereka jadi kesulitan dan sebagainya, Masya Allah. Jadi ini cakep banget, artinya tepat banget, bagaimana, fiil yang seharusnya fiil madhi diganti menjadi fiil mudhari ya, secara berita yang disampaikan kurang cocok, tapi begitu kita tahu maknanya, oh jadi cocok banget ya. Baik, ini, untuk, halaman 93 ya, subhanallah. Sekarang kita ke halaman 94. Oh, 94 ini keren juga nih. 94 itu ada pada ayat ke-95, mujahidun, kemudian mujahidun lagi, kemudian, mujahidin ya. Nah, ini sama, mujahidun dengan mujahidin, mujahidinnya 2 ya. Kalau mujahidun ya karena dia posisinya rofa ya, kalau mujahidin karena, majrur ya. Yuk kita bahas, bisa majrur, bisa mansub ya, mansub juga mujahidin. Kita bahas, ayatnya, sebelumnya kita baca dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Halaman 9, ayat ke-95 ya. Tidaklah sama, la yastawi, tidaklah sama orang yang, duduk, artinya orang mukmin yang diam saja di rumah ya, dengan orang mukmin iya, apa, orang mukmin yang diam saja di rumah dan dia tidak ada halangan ya, tidak ada, apa, uzur. Dengan orang-orang yang, mujahid. Mujahidnya apa? Mujahidnya fi sabilillah ya, semata-mata karena Allah. Dan mereka berjihadnya bukan cuma dengan, jiwanya, bahkan dengan hartanya. Jadi mujahid, di jalan Allah dan berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya. Itu tidak sama dengan orang mukmin yang hanya diam saja di rumah, ya. Allah, melebihkan derajat.
kepada mujahid yang berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ya, dibandingkan dengan orang yang duduk di rumah saja, artinya dia tidak pergi keluar, dia hanya berdiam saja, itu Allah lebihkan derajatnya, ya, orang-orang yang berjihad tersebut. Ya, kemudian ya setiap masing-masing ada pahala, ya kalau memang orang itu tidak berperang karena uzur, ya. Nah, kemudian wa faddalallah, dan Allah melebihkan orang yang mujahid dibandingkan orang yang diam saja, ya, yaitu dengan pahala yang besar, ya, yaitu dengan pahala yang besar. Nah, di sini ceritanya yang ingin disampaikan pada ayat ini adalah orang-orang mukmin ketika datang panggilan jihad, ada mereka yang bersemangat untuk berjihad, ya, keluar turun, ya, di zaman Rasulullah itu para sahabat. Ada sahabat yang tidak mau berjuang, padahal tidak ada uzur, ya kan? Maka turunlah ayat ini, ya. Ya, yang berjuang dengan yang diam saja itu beda, ya, tidak sama. Ya, disebutkan sekali yang berjuang ini, ya. Kemudian disebutkan lagi yang kedua kalinya, yang berjuang, ya, dilebihkan derajatnya oleh Allah, ya, 1 derajat lebih tinggi, ya. Kemudian yang berjuang, ya, yang mujahid, ya, mereka itu secara umum pahalanya tentu lebih banyak, ya kan? Jadi mujahid disebutkan 3 kali, ya. Cuma perbedaannya, nah kita perhatikan di sini di ayatnya ada bedanya loh. Yang pertama, mujahid yang disebutkan pertama itu yang berjuang fisabilillah, artinya di jalan Allah, artinya semata-mata karena Allah, ya. Bi amwalihim wa anfusihim. Nih yang pertama nih. Lengkap, ya. Mujahid fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Artinya dia adalah seorang mujahid yang ikhlas karena Allah, dan mujahidnya berjihadnya dengan harta dan dengan jiwanya. Yang sebutkan yang kedua, fisabilillahnya sudah hilang. Mujahid bi amwalihim wa anfusihim, ya kan? Bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjuang dengan hartanya dan dengan jiwanya. Yang ketiga udah mujahid doang udah, ya. Jadi yang disebutkan pertama yang lengkap, ya. Yang disebutkan kedua sudah nggak disebut lagi fisabilillahnya, hanya bi amwalihim wa anfusihim. Yang disebutkan ketiga, mujahid yang ketiga, ya mujahid aja secara umum, ya. Ini satu pengulangan kata, tapi tidak membosankan. Yang pertama, ya, ada deskripsi yang berkurang, ya, 1 poin, berkurang 1 poin di pengulangan kedua, berkurang 1 poin di pengulangan ketiga, berkurang lagi 1 poin. Jadi tidak membosankan. Yang kedua, memang ada tujuannya, begitu, ya. Ketika disebutkan pertama kali, tidak sama orang yang berdiam diri dengan orang yang menjadi mujahid, ya. Jelas kita bertanya-tanya, bagaimana mujahid yang seperti apa yang mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang hanya diam diri saja? Wah, itu syaratnya harus banyak dong. Yaitu mujahid yang ikhlas karena Allah, dan mujahid yang jihadnya itu dengan hartanya dan dengan jiwanya, begitu. Ya, karena ini mau jelasin ini nggak sama loh, ya, antara apa ingin menjelaskan syaratnya, ya. Syarat seorang mujahid itu agar dia tidak bisa disamakan dengan orang yang diam saja. Ya, syarat mujahidnya ya jelas harus ikhlas karena Allah, dan dia harus mau berjihad dengan hartanya dengan jiwanya. Ya kan? Ya, kalau nyebutin syarat ya jelas lengkap. Nah, yang kedua, mujahid ini ingin menyebutkan yang mana yang derajatnya dilebihkan 1 derajat di sisi Allah. Nah, kalau sudah sampai ngurusin derajatnya di sisi Allah, berarti asumsinya mujahid ini memang sudah memenuhi syarat. Tinggal yang derajat yang dia dilebihkan 1 derajat yang seperti apa, maka tidak usah disebutkan lagi
bahwa mujahid itu ikhlas karena Allah. Kenapa? Kan memang dia sudah memenuhi syarat. Ya, ikhlas itu syaratnya. Ya, berarti tinggal disebutkan mujahid yang berjuang dengan hartanya dan jiwanya. Karena ingin menunjukkan mana ya mujahid yang seperti apa yang dilebihkan 1 derajat. Yang ketiga, ini lebih umum lagi, ya, mujahid yang pahalanya besar, ya, udah bukan derajat lagi, ya, pokoknya pahalanya besar lah, tidak sama dengan orang yang diam saja, mereka pahalanya kecil. Ya, kalau menyebutkan pahala besar tanpa ada spesifik, maksudnya pahala besar itu maksudnya bagaimana? Apakah 1 derajat dilebihkan atau 2 derajat atau seperti apa? Ya pokoknya pahala besar lah, umum. Nah, karena sifatnya umum, mujahidnya pun mujahid yang umum. Tidak disebutkan fisabilillah, tidak disebutkan juga dia berjihad dengan hartanya atau dengan jiwanya. Berjihad dengan apa? Nggak disebutin. Yang penting mujahid saja. Karena memang penjelasannya ini ingin penjelasan umum, yaitu mujahid yang ajron azima. Ya pokoknya dia ganjarannya besar. Begitu lebih spesifik lagi, ganjaran besar itu maksudnya adalah eh dilebihkan 1 derajat. Ya, maka ada yang spesifik lagi, yaitu mujahid yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Begitu lebih khusus lagi, syaratnya dulu kalau dia diterima sebagai mujahid seperti apa? Oh, dia harus ikhlas karena Allah dan juga dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Begitu, subhanallah. Jadi dalam satu ayat disebutkan 3 kali mujahid, ya, tapi tiga-tiganya diberi deskripsi yang beda-beda. Ada yang lengkap banget, ada yang sedang, ada yang tidak ada deskripsi sama sekali. Ya, wah subhanallah. Dan semuanya sesuai dengan konteks. Yang deskripsinya lengkap, ya memang pengen menjelaskan apa. Yang deskripsinya sedang juga pengen menjelaskan yang seperti apa. Yang tidak ada deskripsi juga karena pengen menjelaskan yang umum, yang global. Ya, inilah dia keindahan dari ayat ke-95 ya. Dalam halaman 94 ini, subhanallah, luar biasa ya. Pengulangan kata yang tidak membosankan dan ternyata ada maknanya semuanya ya. Baik, kita lanjut lagi ke halaman 95 ya. Oh, ini cakep ini, ayat 95. Ayat 103, 103. Nah, ini kita sudah familiar dengan ayatnya ya. Fadkurullaha qiyaman, salah, stabilo. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, kita baca dulu ayat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, sampai sini cukup untuk memahami, untuk menangkap keindahan dari ayat ini ya. Ayat ke-103. Apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ya, maka fadhkurullah, ingatlah Allah. Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu berbaring. Qiyaman, berdiri ya. Qu'udan, duduk, dan ketika kamu berbaring ya. Kalau sepintas, oh iya berarti dalam segala keadaan Ustadz ya. Ini ayat ini maksudnya apa? Ini ayat ini maksudnya dalam segala keadaan ya. Berdiri kayak, duduk kayak, berbaring kayak begitu. Padahal kalau mau dibedah lagi, ini ayat luas banget dan mewakili banget ya, mewakili banget. Berdiri, duduk, dan berbaring ya. Dia mewakili apa ya? Yang pertama, dia mewakili tempat ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya manusia itu, orang-orang itu, kalau dia sedang berdiri, dia biasanya sedang di mana? Berdiri biasanya dia sedang berjalan ya lagi ya kan, orang jalan kan dalam keadaan berdiri kan, jalan ya kan. Berarti ini tempat yang adanya di perjalanan ya, di luar rumah, di jalanan ya, atau di pasar, atau di ya pokoknya dia sedang di luar rumah ya, sedang berjalan. Maka berdiri mewakili tempat yang dia ada di luar rumah. Kemudian duduk.
Orang itu kalau duduk biasanya dia sedang apa? Manusia itu secara umum mereka itu yang paling banyak posisi duduknya kalau sedang mencari nafkah, sedang ada di kantor atau sedang dagang ya, misalnya dia dagang di toko, ya kan? Dia dalam keadaan duduk ya. Maka duduk di sini mewakili tempat, yaitu tempat dia mencari nafkah, kantornya atau warungnya atau tokonya ya, duduk ya, diwakili dengan duduk ya. Kemudian waqu'udan dan tidur. Tidur biasanya di mana orang tidur tuh? Ya manusia umumnya tidur ya di rumah ya kan, di kamarnya, di kasurnya dia tidur. Berarti eh qu'udan di sini bukan qu'udan ya, junubikum, tidur ya, tidur di sini mewakili rumah. Maka qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ini mewakili tempat ya. Manusia itu apakah dia ada di luar rumah ya, apakah dia ada di tempat perniagaannya atau dia sedang ada di rumahnya, dalam rumahnya ya. Dia ingat kepada Allah, yaitu mewakili tempat, subhanallah ya kan. Kemudian juga mewakili waktu juga bisa, mewakili waktu ya. Eh, Orang itu kalau sedang berdiri, sedang berjalan ya kan, jalan berdiri itu melambangkan orang yang sedang aktivitas ya, namanya juga orang jalan ya kan, aktivitas, sibuk. Sibuk itu kapan kejadiannya? Siang hari, ya kan? Nah, berarti qiyaman itu waktu siang. Kemudian qu'udan, orang sedang duduk, ya. Kalau orang sedang duduk itu biasanya dia sedang ngapain? Ya istirahat, ya. Dia lagi nggak sibuk, dia lagi duduk, lagi istirahat, ya kan? Orang duduk tuh kan lambang dari beristirahat. Nah, istirahat itu waktunya adalah pagi dan sore, ya kan? Pagi santai, sore santai, ya siang ya sibuk-sibuknya, ya. Maka qu'udan di sini mewakili waktu, yaitu pagi dan sore. Kemudian junubikum yaitu berbaring. Berbaring ini lambang dari apa? Lambang dari tidur, ya kan? Tidur waktunya malam hari. Berarti qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baik siang hari, pagi dan sore maupun malam hari ya, ingat kepada Allah. Wah, cakep kan? Jadi menggambarkan waktu juga, mewakili waktu juga ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ini. Ya, berdiri, duduk dan berbaring ternyata juga bisa mewakili waktu. Bahkan bisa mewakili keadaan manusia itu sedang bersama siapa, ya. Nah, coba kita lihat. Kiamat, orang sedang berdiri, ya, berdiri di jalanan, ya, siapa yang bersama dia biasanya? Ya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya kan kita berdiri dengan sahabat kita, apalagi yang masih sekolah ya, dengan temannya di sekolah atau dia sedang jalan ya dengan orang lain yang ada di jalan itu, ya kan, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang lain, ya kan. Kemudian kalau qu'udan, sedang duduk, ya orang kalau sudah duduk biasanya sama keluarganya, ya kan, sama anaknya, ya kan, sedang duduk. Kemudian wa ala junubikum, ya sedang tidur, ya biasanya tidur bersama dengan pasangannya, ya kan. Berarti qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apakah engkau sedang bersama dengan orang-orang yang begitu banyak secara umum, ya, atau orang-orang yang terdekat famili kamu, atau bahkan bersama dengan pasanganmu, ya. Maka ingatlah kepada Allah, ya, subhanallah. Jadi kalimat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah kepada Allah ketika engkau berdiri maupun duduk maupun ketika engkau sedang berbaring. Itu kalau dilebarkan ya ternyata bisa melebar kemana-mana ya. Ternyata memang artinya itu bisa mewakili dari keadaan tempatnya maupun waktunya maupun orang-orang yang sedang membersamainya ya. Inilah dia salah satu dari keindahan ayat ke 103 ini ya, subhanallah, halaman 95 ya. Baik, yuk kita masuk lagi ke halaman 96. 96 ini ada di ayat 110 ya. Saya buka dulu halamannya 96, kemudian ini dihapus dulu. Nah ini ya, summa ya. Yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu
Tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Ya, barang siapa yang amalannya jelek, ya artinya semasa hidupnya, ya hidupnya itu jelek, buruk ya, berbuat maksiat, berbuat dosa. Au yadzlim nafsahu, atau dia menzolimi diri sendiri, ya menzolimi dengan perbuatan maksiat, ya jelas. Kemudian pakai summa ya, kemudian dia beristighfar atau dia bertaubat kepada Allah. Maka akan didapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Ghafurur Rahima. Nah, yang uniknya adalah summa ya, padahal summa itu artinya cuma kemudian loh. Tapi adalah kemudian apa uniknya Ustaz ya? Cuma kemudian ya kan. Nah, jadi di dalam bahasa Al-Qur'an kemudian itu bisa pakai fa bisa ya. Ya, kemudian bisa pakai wa ya, bisa pakai thumma. Itu tiga-tiganya ada itu di dalam Al-Qur'an ya. Fa boleh, wa boleh, thumma boleh. Cuma memang ada perbedaannya masing-masing ya. Nah, perbedaannya dari segi waktunya. Kalau summa itu waktunya panjang sekali ya. Antara kejadian pertama dengan kejadian kedua itu waktunya panjang, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, ya kan? Begitu. Ini kalau nggak salah pekan yang lalu sudah pernah kita bahas ya kan? Nah, ya, kemudian kalau di dalam konteks ayat ini berarti siapa orang yang perbuatannya itu jelek dan kemudian dia menzolimi dirinya sendiri dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Nah, berarti maksudnya ayat ini adalah siapa orang itu maksudnya orang yang dia berbuat dosanya, berbuat maksiatnya itu panjang banget ya. Misalnya umurnya 60 tahun, dia maksiatnya mungkin 59 tahun atau 59,5 ya kan. Karena saking panjangnya gitu, nggak mungkin eh, umurnya 60 ya dia di usia 30 tahun kemudian dia bertobat dan setelah taubatnya dia masih ada 30 tahun lagi, berarti nggak dibilang panjang dong ya, pas-pasan aja tuh sedang ya, apalagi sejak muda dia sudah bertobat ya, jadi dia hanya maksiat hanya setahun 2 tahun saja kemudian akhirnya dia bertobat dan sisa dari umurnya 50 tahun ke depan dia jadi orang baik ya kan. Nah, itu lebih tidak mungkin lagi digambarkan dengan ayat ini ya. Ayat ini itu ingin menggambarkan orang yang bermaksiat dan yang menzolimi diri sendirinya itu, dia maksiat dalam jangka waktu yang panjang, ya, di hampir sebagian besar umurnya. Summa yastaghfirillah, kemudian dia bertobat. Ya, tobatnya itu udah tinggal sisa-sisa umurnya. Ya, jadi dramatis ya. Orang kayak begini ya, dramatis ya. Makanya pakai summa. Ya, di sebagian besar umurnya dia berbuat dosa, tapi kemudian dia bertaubat. Tapi rupanya ya jadilah ghafurur rahimah. Asal tobatnya benar, sungguh-sungguh, dia akan mendapati Allah akan mengampuni dia dan menyayangi dia ya. Subhanallah, ya luar biasa. Jadi kata summa di sini itu indah banget, ingin menggambarkan bagaimana besarnya ampunan Allah dan kasih sayang Allah ya. Bayangin orang sebagian besar umurnya dia berdosa loh, ya kan? Tapi eh, be- kalau dia sudah bertobat ya sudah ya, maka dia dia berhak mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang Allah ya. Subhanallah, luar biasa. Inilah dia fungsinya summa di sini ya. Summa di sini itu ingin menunjukkan eh, betapa besarnya gitu ya, besarnya ampunan Allah ya, agar kita tidak berputus asa ya. Kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah ya. Baik. Kemudian halaman 97. Ini 96 sudah. Halaman 97 itu ada di ayat 116 ya. Ini menarik ini, tapi perlu apa? Perlu konsentrasi. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai sini cukup ya untuk mengetahui konteks ayat ini.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan Dia mengampuni daripada selain apa yang selain syirik tersebut, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, ini di ayat 116. Sesungguhnya, coba pelan-pelan bacanya. Innallaha, sesungguhnya. Sesungguhnya Allah, ya. La yaghfiru, tidak mengampuni. Ayyushraka bihi, yaitu perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah, ya. Tapi yang selain itu diampuni oleh Allah, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita tentu bertanya, Ustadz, bukankah di ayat yang lain di dalam Quran juga, ya, disebutkan Allah mengampuni semua dosa asal dia bertobat, ya. Allah mengampuni semua dosa. Tapi kok di sini disebut Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, ya kan? Nah, ada di mana itu? Ada di surat Az-Zumar. Saya sudah siapkan screenshotnya. Coba kita lihat, ya. Nah, ada di surat Az-Zumar. Ini eh, di halaman 464, ya. Coba lihat tuh, di ayat ke 53. 53 itu apa bunyinya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, ya. Oh, ini yang saya garisin jangan itu. Tapi ini cukup, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, Allah mengampuni semua dosa, ya. Nah, kemudian kita bertanya, di ayat ini disebut Allah mengampuni semua dosa, ya kan? Tapi di ayat yang barusan, ya kan, di halaman 97 tadi, ya, disebut Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Lah, ini mana yang benar, Ustaz? Mengampuni semua dosa, apa tidak mengampuni perbuatan syirik, begitu, ya kan? Seolah-olah seperti bertentangan, ya. Ya, kalau mengampuni semua dosa, ya berarti syirik juga diampuni dong, ya. Kalau memang tidak mengampuni perbuatan syirik, ya berarti jangan bilang mengampuni semua dosa, ya. Begitu, semua dosa kecuali harus ada kecualinya, begitu kan? Nah, ini ternyata jawabannya luar biasa, ya. Ketika melihat ini apakah dua ayat ini bertentangan? Oh, ternyata ulama mengatakan, oh, enggak bertentangan. Kenapa? Ya, karena di ayat ini disebut Allah mengampuni semua dosa, ya. Ya memang betul semua dosa memang diampuni, sudah betul ini ayat betul nggak salah. Allah mengampuni semua dosa, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang bicara tentang syirik, yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Allah tidak bilang di ayat ini, ya, innallaha la yaghfiru dzunubasyirk, ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, nggak dibilang dosa, ya. Artinya syirik itu bukan dosa. Syirik itu udah lebih tinggi lagi levelnya dari dosa, yaitu satu perbuatan manusia yang tidak akan dapat ampunan Allah. Begitu. Makanya di ayat ini nggak disebut dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nggak ada zunubnya, ya. Kalau di ayat tadi kan ada zunuba jami'a, ya kan? Allah mengampuni semua dosa. Ya, di sini memang nggak disebut dosa. Yang disebut adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, ya. Nah, berarti maksudnya ayat ini saking kejamnya perbuatan syirik, artinya saking besarnya bahaya perbuatan syirik sampai tidak layak dimasukkan sebagai sebuah dosa. Tidak layak disebut sebagai sebuah dosa, begitu, ya. Karena ini saking fatalnya ini. Ya bayangin, ya, ya hanya Tuhan itu hanya Allah, tapi manusia mengambil Tuhan lain selain Allah, ya kan? Begitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini, ya, dalam kehidupan sehari misalnya, ya, kita pergi ke sebuah kampung lah, ya.
atau pedalaman ya, suku pedalaman ya di negara-negara yang terbelakang, terpencil, negara termiskin di dunia lah misalnya, ya kan? Kemudian udah negara termiskin di dunia, kita masuk ke suku yang paling terpencil, yang paling pedalamannya ya. Begitu kita masuk ke sana, kemudian orang-orang di sana membuat makanan, ya kan? Nah, kemudian kita lihat, bahkan kita cobain, ya. Makanan itu dibuat ya karena mereka miskin dan mereka itu terpencil, ya, suku pedalaman. Ya, mereka makan itu dibuat entah, masih setengah matang, setengah mentah, dan kemudian, bahan-bahannya juga tidak layak, ya kan. Ya, bagi mereka itu makanan, ya kan. Ya, kemudian mereka sajikan kepada kita. Begitu kita coba, ya ampun rasanya kagak enak banget, ya, kemudian, baunya juga bukan seperti bau makanan, baunya itu juga tidak enak ya. Maka kita bilang apa, "Ini sih bukan makanan, ini sih sudah seperti sampah," begitu, ya kan. Nah, sesuatu yang, sebetulnya makanan, tapi karena sudah fatal banget ya, sudah terlalu jelek, maka kita bilang, "Ini sih nggak bisa disebut makanan, ini sih disebutnya sampah," begitu. Sama seperti syirik juga kayak begitu, ya kan? Saking dia sudah jelek banget, sudah besar banget dosanya, maka ini sudah tidak bisa lagi disebut dosa. Ini adalah perbuatan syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Wah, itu. Jadi cakep banget ya. Ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Mengandung ketelitian Al-Qur'an. Ya, ketika Quran tidak menyebut sebagai dosa, berarti oh iya, ingin menunjukkan kepada kita, ini levelnya lebih dari perbuatan, dosa ya. Baik, ini di halaman 97 ya. Kita lanjut kembali ke 98. Halaman 98 ya, keunikan dari halaman ini ada di ayat 124 ya. Ini adalah, analogi, tapi analoginya menarik nih. Ayat 124 di akhir ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira ya. Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan ya, kemudian amal baik ya, baik dia laki-laki maupun perempuan yang beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, nah, jadi orang-orang mukmin yang berbuat amal kebajikan tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, kenapa ini menarik? Karena sedikit di sini tidak akan dizolimi, sedikit pun tidak akan dizolimi. Sedikit yang dipakai adalah nakiro. Ya, nakiro itu kalau orang Arab itu bukan sedikit. Itu adalah apa? Sebuah lubang kecil yang ada di biji kurma yang paling bawahnya ya. Jadi di apa ya, di pangkal. Jadi kalau kita makan kurma, ada ujung bagian atasnya, bijinya ya, bijinya ada ujung bagian atas dan ada pangkal bagian bawah. Pangkal bagian bawah itu ada lubang dikit kan? Nah, itu loh, hadzal nakir ya, hadzal nakir minar rutab. Inilah dia lubang kecil daripada biji kurma. Begitu. Jadi sekecil itu gitu. Ya, perumpamaan dari tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya kan? Nakir pakainya. Lubang kecil di biji kurma. Bagian bawahnya. Bagian bawah dari biji kurma. Baik. Nah, tapi kenapa ini? Baiklah, ini sampai sini juga sebetulnya sudah indah ya. Ambil perumpamaan kok yang tidak lazim ya. Ya, biji korma lagi ya kan. Kapan kita ngeliat korma jarang-jarang, tapi karena ayat ini turun di negeri Arab ya, orang Arab sering lihat korma ya. Nah, tapi yang menambah keindahannya lagi karena di dalam Al-Qur'an itu perumpamaan sesuatu yang kecil itu bukan cuma pakai nakir ya, lubang kecil yang ada di biji kurma.
Nah, ada juga di surat An-Nisa ayat 77. Perumpamaan yang diambil adalah fatil. Fatil itu adalah kalau biji kurma dibelah jadi dua, ya kan? Di dalamnya itu tengah-tengahnya ada rambut yang tipis atau tali yang tipis. Itu namanya fatil. Setipis itu gitu ya. Ya, di dalam bagian biji kurma. Jadi bijinya itu dibelah dua dulu. Baru ada fatil. Itu disebut dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 77. Silakan dilihat sendiri ya di halaman 90. Ada lagi kitmir. Ya, itu di halaman 436. Silakan dibuka. Surat Fatir ayat 13. Ini saya catat ini ya. Fatir ayat 13. Di situ disebut ada yang namanya kitmir. Kitmir itu kulit ari yang tipis yang memisahkan antara daging kurma dengan biji kurma. Ini kita sering ketemu ya. Kalau kita pengen keluarin biji kurmanya, begitu kita buka, kita kupas dagingnya, kadang-kadang ada kulit ari yang tipis. Nah, itu namanya kitmir, ya. Ya, itu bagian tipis juga. Ingin menyebutkan tipis, ingin menyebutkan kecil, itu mengeksplor bagian-bagian dari kurma, subhanallah ya. Ya, ada nakir di ayat ini, ada fatil, ada kitmir ya. Wah, luar biasa. Artinya kekayaan kosakata dalam Al-Qur'annya, kekayaan perbendaharaan. Dalam Qur'annya kalau kita kan kalau nyebutin kecil ya kecil itu terus-terusan ya kan. Di paragraf yang ini ya kecil, di paragraf yang berikutnya kecil, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Tapi kalau Quran begitu apa begitu lengkap dengan variasi ya. Subhanallah. Ini salah satu keindahan daripada nakir ya. Wala yudlamuna nakiro ya. Mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Oh, sedikitnya ini nggak main-main, mengandung keindahan sedikitnya itu karena mengambil analogi dari biji kurma ya. Subhanallah. Yuk lanjut lagi. Halaman 99. Waktu sudah hampir menunjukkan jam 9 malam ya. Masih semangat insya Allah. Halaman 99. Ini ini unik ini ya. Ini unik ini. Ayat ke 129. Walan tastati'u. Ya, ini dia nih. Yuk kita baca ayatnya. 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dah, sampai sini cukup. Ya. Nah, apa artinya? Wahai laki-laki, wahai para suami ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat berlaku adil, ya. Lantas tati'u, tidak, kamu tidak akan adil, ya kan? Kepada siapa? Bainan nisa, kepada istri-istrimu, ya. Walaupun kamu sangat ingin bisa adil ya. Artinya laki-laki pengen dia bisa menjadi suami yang adil agar dia bisa berpoligami, ya kan? Dia pengen isunya aja dua atau tiga, tapi kata Quran harus adil dulu. Dan laki-laki pengen dia adil. Sama Quran dibantah. Walan tastati'u an ta'dilu. Udah, kamu nggak bisa adil deh, begitu ya. Artinya secara umum kamu nggak mungkin bisa adil deh ya di antara istri-istrimu. Nah, di sini merupakan penjelasan yang melengkapi ya, yang melengkapi dari apa yang disebutkan di awal surat, ya kan? Di awal surat disebutkan, di awal surat An-Nisa ya. Di awal surat An-Nisa disebutkan laki-laki itu boleh kalau dia mau memiliki istri lebih dari satu. Coba surat An-Nisa ya, awal suratnya. Awal surat berarti di halaman 77 ya. Kita dari sini aja deh. Langsung. Nah, ya kan? Di ayat ke-3, masna wa sulasa wa ruba. Tuh, ada di sini. Tuh, ya kan? Ma balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ya, fangkihu ma balakum. Maka kalau kamu mau nikahi
daripada perempuan-perempuan tersebut untuk menjadi istrimu, baik 2, 3 maupun 4. Di surat An-Nisa ayat 3. Iya. Tetapi yang kita dapati di ayat di halaman 99 yang tadi baru kita buka ya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, ya. Di sini disebutkan ya memang terbuka kesempatan kalau kamu mau punya 2 istri atau 3 atau 4. Tapi begitunya masuk ke ayat 129, ini baru ayat ketiga ya. Begitu nyampe ayat 129, walan tastati'u, kamu tidak mungkin bisa berlaku adil, ya. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya ayat ini di halaman 99 ini ingin menunjukkan realistisnya, ya. Begitu ya. Quran membuka kesempatan. Tapi Quran juga mengingatkan agar realistis begitu. Kenapa? Ya kesempatan itu bagi orang yang adil dan umumnya kamu tidak bisa adil ya. Kebanyakan kamu tidak bisa adil ya. Halaman 99. Jadi subhanallah, ini salah satu kebijaksanaan dari Al-Quran ya. Nggak dilarang sekalian, nggak. Ya boleh sih boleh. Tapi keluar dari ayat ini. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Tapi hati-hati, umumnya kalian itu tidak bisa berbuat adil, ya. Ini cara Allah yang lembut dalam dalam mengingatkan orang-orang mukmin yang laki-laki, udahlah walaupun boleh 2, 3, 4 lantas tati'u an ta'dilu bainan nisa. Kalian gak bisa adil. Udah 1 aja juga nggak apa-apa kok. Begitu ya. Ini ayat bagus banget ini. Tentang antara syariat yang memang dibuka peluangnya oleh Allah, tapi tetap Allah mengingatkan realistisnya itu seperti apa, yang realnya itu keadaan seperti apa, begitu ya. Baik, yuk lanjut lagi halaman ke 100. Halaman 100 ini ayatnya 136. Nah ini ya, ini yaitu huruf athof waw ya. Ada berapa ini? Ada warusulihi wal yaumil akhir ya. Baik, ini konteks ayatnya kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, ya, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kepada kitab, ya maksudnya Quran, ya, dan kepada Quran yang diturunkan kepada Rasul dan kepada kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Dah, sudah sampai di sini ya, titik. Kalimat berikutnya, wa may yakfur, siapa yang ingkar, siapa yang kafir ya, yang ingkar kepada Allah dan kepada malaikat dan kepada kitab dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Baik ya, sudah. Jadi di sini penjelasannya kalimat pertama tentang hal-hal yang wajib diimani. Hai orang-orang mukmin, imanlah kamu kepada Allah, ya kan? Iman itu memang harus kepada Allah ya. Wa rasulihi, dan kepada Rasul, ya betul ya, dan pakainya dan bukan atau ya. Iman kepada Allah atau kepada Rasul, ya. Kalau pakai atau jadi pilihan ya, justru salah. Harusnya dan memang betul. Iman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada Quran, ya betul ya. Kamu selain iman kepada Allah, kamu iman juga kepada Rasul dan iman juga kepada Quran dong. Dan kepada kitab-kitab yang lain, ya kan, Injil, Zabur, Taurat. Jadi betul di kalimat pertama itu pakainya dan, betul ya.
wa rasulihi, wa kitabi, wa kitabi lagi. Betul pakai wa. Ya, dan. Kalau pakai au malah salah. Ya, seolah-olah pilihan. Ya, imanlah kamu kepada Allah atau kepada Rasul atau kepada Al-Quran atau kepada kitab-kitab yang lainnya. Wah, jadi salah. Jadi salah satu aja dong. Nggak boleh kan? Iman memang harus semuanya. Nah, permasalahannya muncul di kalimat yang kedua yang kita tandai ini. Ya, yang kita tandai ini ya. Eh, Wa may yakfur billahi, barang siapa yang dia ingkar, dia nggak percaya ya kepada Allah dan kepada malaikat dan kepada kitab-kitab dan kepada para rasul dan kepada hari akhir, maka dia telah sesat. Nah, ini kurang cocok. Harusnya atau. Kenapa? Karena salah satu saja dia ingkar, batal imannya, nggak usah semua. Kalau ini kan seolah-olah kalau kamu ingkar kepada semuanya ya, kepada Allah, kepada malaikatnya juga, kepada kitab-kitabnya juga, kepada rasulnya juga, kepada hari akhir. Nah, ingkar kepada semuanya, kamu nggak percaya sama semuanya, baru kamu sesat. Ya kan? Padahal yang sebenarnya, ingkar kepada salah satunya aja udah sesat. Misalnya, percaya kepada Allah, percaya. Percaya kepada malaikat, nggak percaya. Ya. Saya percaya kepada Allah, tapi saya tidak percaya adanya malaikat. Itu udah sesat. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, tapi tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Sama, itu juga udah sesat. Jadi pilih salah satunya aja, itu juga sudah jadi sesat. Tapi kenapa di ayat ini pakainya wa, ya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Harusnya kan au. Wa may yakfur billahi au malaikatihi au kutubihi au rusulihi. Harusnya kan begitu. Siapa yang tidak percaya kepada Allah atau kepada malaikatnya atau kepada kitab-kitabnya atau kepada rasulnya atau kepada hari akhir. Nah, salah satunya dia tuh, apalagi semuanya, salah satunya aja kan nggak boleh. Ya, begitu. Maka ulama meneliti. Oh, ini ayat harusnya au. Tapi kenapa pakai wa? Ya harusnya kan atau. Tapi kenapa pakai dan? Ya kalau dan itu seolah-olah harus semuanya diambil. Ya, baru bisa disebut seperti itu ya, harus semuanya dikerjakan. Baru bisa disebut seperti itu begitu. Oh, ternyata jawabannya cakep banget ya. Jawabannya bagus banget dan memang disitulah letak kedalaman bahasa yang disampaikan Quran. Jadi bukan salah, oh ini harusnya nggak begini, yang benar begitu. Bukan, kitanya yang belum merenungi terlalu jauh apa yang ingin disampaikan ya. Jadi yang ingin disampaikan dalam kalimat yang kedua ini pada ayat ke 136 ini ya, bahwa kalau seseorang dia tidak beriman dengan salah satunya, dengan dia tidak percaya dengan Allah atau dengan malaikat atau dengan kitab-kitab Allah atau dengan rasul-rasul Allah atau dengan hari akhir ya kan. Kalau seseorang dia tidak percaya dengan salah satunya, pasti ya sudah dapat dipastikan itu merembet ada unsur ketidakpercayaan dia dengan yang lainnya juga gitu. Jadi nggak mungkin ada orang saya tidak percaya dengan hari akhir. Yang lainnya saya percaya deh. Sama Allah saya percaya, saya iman, saya malaikat sama saya iman, sama kitab-kitab saya iman, sama Rasul saya iman, sama hari kiamat saya nggak iman. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena pasti merembet kepercayaan juga kepada yang lainnya. Contoh, tidak percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Berarti dia tidak percaya kepada Rasul dong. Kenapa? Karena Rasul yang menyampaikan adanya hari kiamat, begitu. Berarti dia nggak percaya juga kepada Quran. Kenapa? Karena berita tentang hari kiamat ada di Quran, ada di kitab-kitabnya. Berarti dia nggak percaya juga dengan malaikat. Kenapa? Karena Rasul menerima wahyu Quran tersebut dari malaikat, begitu. Berarti dia nggak percaya juga dengan Allah Taala. Kenapa? Itu Quran kalamnya Allah, ya kan? Dia bilang saya tidak percaya dengan hari kiamat. Saya iman dengan Allah, dengan malaikat. Cuma hari kiamat doang saya nggak mau iman. Nggak mungkin itu terjadi. Kalau salah satunya dia kerjakan, itu pasti merembet kepada yang lainnya juga pasti ada dalam dirinya. Begitu ya. Ada orang dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada malaikat, tapi dia tidak percaya kepada Rasul, ya kan? Dia tidak percaya kepada Rasul. Waduh, mata saya jatuh. Sudah biarin ya. Nah, maka ya sudah. Kalau dia nggak percaya kepada Rasul, ya berarti dia nggak percaya kepada Allah. Dan Allah yang mendeklarasikan bahwa ini Rasul diutus oleh Allah. Begitu ya. Nah, maka
memang yang cocok ya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul, bukan au. Kenapa? Karena memang ngerembet semuanya itu pasti di kedapatan juga ya. Begitu. Ini dari ayat 136 halaman 100. Baik. Jam 9 lewat 10 menit terakhir ya. Halaman 101 karena 102 pasti sudah masuk juz berikutnya ya. Yuk, kita lanjut ke halaman 101. Nah, apa yang menarik dari halaman ini? Ada di ayat 141. Oh, yang paling atas ya. Ada kata fathun dengan kata nasibun. Yuk kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Ya, sampai sini. Ini ayat bercerita tentang orang-orang munafik ya. Orang munafik itu dia kadang-kadang kumpul sama orang-orang Islam, kadang-kadang kumpul sama orang-orang kafir, ya kan? Begitu. Nah, kalau ya di ayat ini ya, nah 141 ya. Nah, mereka orang-orang munafik ini akan melihat keadaan kalian, ya tarabbasuna bikum, melihat keadaan kalian. Kalau ternyata misalnya lagi ada peperangan ya, dia nunggu tuh hasil perangnya bagaimana nih. Kalau ternyata fa in kana lakum fathum minallah. Kalau ternyata kalian wahai orang-orang mukmin yang mendapatkan kemenangan, maka orang munafik itu akan mendekati orang mukmin dan dia berkata, "Ah, kami kan ikut perang sama kalian." Ya, begitu. Alam nakum ma'akum. Begitu tuh orang munafik ya kan. Begitu orang Islam yang menang, ya mereka akan mendekati, mereka bilang, "Kan kami ikut perang sama kalian." Nah, begitu. Wa in kana lil kafirina nasibun. Tapi kalau orang kafir yang menang, mereka akan datang kepada orang kafir. Alam nastahfid alaikum wa namna minal mu'minin. Kan kami gabungnya sama kalian. Kami sama-sama memerangi orang-orang mukmin, begitu ya. Jadi intinya orang munafik ini ngelihat siapa yang menang ya. Kalau yang menang A ya udah dia ngejilat si A. Kalau yang menang B ya dia ngejilat si B ya kan. Emang dia penjilat ya kan, namanya orang munafik. Yang nggak punya pendirian. Nah, orang munafik, kalau orang mukmin yang menang, ya disebutkan dalam Quran, in kana lakum fathum minallah. Menangnya ini pakai kata fathun, ya, untuk orang mukmin. Fathun itu fatah ya, terbuka. Tapi kalau orang kafir nggak pakai fathun, lil kafirina nasibun. Kalau orang kafir yang menang, tapi menangnya nggak pakai kata fathun, tapi pakai kata nasib. Nasib ini nasoba ya beda. Itu hanya gilirannya aja gitu. Hanya hanya lagi bagiannya dia aja, lagi jatahnya dia gitu ya. Jadi yang namanya giliran kan bisa menang, bisa kalah gitu ya. Jadi keindahan ayat ini memakai kata yang berbeda. Padahal tujuannya sama ya, maksudnya menang sama ya. Ya, kalau orang mukmin menang, menangnya pakai fathun. Kalau orang kafir yang menang, orang kafirnya pakai nasibun, bukan pakai fathun. Ini satu ketelitian Quran yang ingin memberi contoh penghormatan. Kalau orang mukmin emang harus dihormatin dong, ya kan? Jangan menangnya pakai kata yang biasa, pakai kata fathun. Fathun itu artinya terbuka. Orang mukmin tuh kalau menang memang akan terbuka. Terbuka apa? Terbuka kebahagiaan, terbuka hidayah, dia lebih iman pada Allah dan sebagainya, ya. Kalau orang kafir menangnya nasibun ya cuma gilirannya dia aja menang. Entar juga kalah, entar ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah begitu ya. Jadi memakai kata yang berbeda. Mungkin kalau di bahasa Indonesia mungkin ada kata mati, ada kata meninggal dunia, ada kata wafat, ya kan? Ini kan beda-beda ya kan? Seorang ustadz mati, wah kan tidak cocok, ya kan? Yang cocok itu seorang penjahat mati ya, itu cocok. Seorang ustadz meninggal dunia atau wafatnya, begitu. Jadi maksud tujuannya sama ya, tujuannya sama-sama meninggal dunia. Tapi
ada ada penghormatan kata yang disematkan kepada orang-orang yang berbeda. Nah, dalam Al-Quran berlaku seperti itu dan mengambil kata-katanya yang pas ya untuk orang mukmin. Kata-katanya fathun yang artinya memang terbuka karena memang begitu menang terbuka daripada kemenangan-kemenangan yang lain, ya kan? Sedangkan orang kafir eh, menang zahirnya doang. Padahal sebetulnya cuma gilirannya dia doang, ya kan? Ya kadang menang, kadang kalah namanya hidup. Ya begitu. Jadi seperti nggak mau bilang menang aja gitu, nggak mau bilang menang ya gilirannya aja begitu ya. Subhanallah, luar biasa. Cakep banget ini ya. Halaman terakhir 101 yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, selalu kita berada di jam 9:04 ya. Tadi kacamata saya jatuh jadi belum sempat saya ambil lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, sudah bersama kita 72 orang alhamdulillah sampai akhir. Berarti halaman 102 masuk juz 6 ya. Benar, 102 itu masuknya juz 6. Insya Allah panjang umur, sehat afiat kita semua ya, masih bersemangat. Kita lanjut lagi juz ke-6 separuh yang pertama ya, 10 halaman yang pertama pada pekan yang akan datang insya Allah ya. Yuk kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakillah khairul jazaa. Bapak Mahmudi di Blitar ya, kemudian Bapak Tony, Harbeb Tony, Bapak atau Ibu ya, Ibu Asiro, Ibu Uwis, Ibu Tinti. Di Surabaya. Oh, di Surabaya hadir juga subhanallah. Ibu Zulaiha, Ibu Maisun, Ibu Leni. Wah, kebanyakan ibu-ibu ya jam segini belum tidur. Kalau bapak-bapak udah ngantuk kali itu ya. Baik. Sambil takziah ini di jalan ya, ikut Zoom barusan. Mudah-mudahan bersemangat. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Amin. Yuk sama-sama ya. Ngikutnya udah sedikit lagi. Waktunya habis. Ada rekamannya, nanti tinggal dibuka aja tuh linknya tuh ya, ada rekamannya ya. Jadi tiap halaman sama Mbak Adik ya benar. Amin. Mas Gunawan, alhamdulillah semuanya yang sedang membuka video. Sehat. Sama-sama, ya mudah-mudahan sehat semuanya Bapak Ibu ya. Yuk kita keluar. Kemudian ketemu lagi ya, pekan akan datang ya. Amin. Amin.